Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan surat keterangan rawat inap di Simple Hansa. Kebetulan ini versi custom. Sudah ada sih memang di Hansanya bentuk surat keterangan rawat inapnya. Misalkan ini diklik kanan, surat keterangan rawat inap. Nah, misalkan ini 01, pilih dokternya, cetak. Nah, saya akan membuat pembuatan surat keterangan rawat inap ini seperti surat cuti sakit. Di sini ada enggak? Bentar ya, surat. Nah, seperti inilah dari sini. Nah, akan saya buat seperti ini, surat cuti sakit. Nah, oke. Nanti ada nomor rawat inapnya dan nomor surat sakitnya. Ini bentuknya dibuat seperti ini. Surat keterangan dirawat yang bertanda tangan di bawah ini, berarti ini nanti nama dokternya. Berarti dokternya itu kita ngambil dari dokter DPJP-nya, gitu ya. Dokter pada, nah rumah sakitnya itu nanti bentuknya parameter. Nanti seperti ini di atasnya, ini parameter juga. Mau yang bernama, ini nama pasiennya, benar-benar dirawat di ini parameter lagi nanti di sini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke. Berarti nanti di sini ini sudah betul nih. Sudah seperti ini. Sudah seperti ini saja, paling lama sakitnya ini nih. Kita hapus saja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke. Seperti itu. Oke, yang pertama kita harus punya source code Hansanya. Saya udah ada di sini. Ini source code Hansa yang saya gunakan. Di sini dibuka di surat. Nah, ini ya. Surat sakit. Jadi kita nggak usah bikin dari awal lagi, copy aja salah satu. Oke, ini copy. Saya paste di sini. Oke, misalkan surat rawat. Oke, refraktor. Oke, kita lihat dulu. Di sini coba. Di sini kita hapus. Nah, di sini lama rawatnya hapus aja lah. Oke, kita delete. Oke, dari situ jangan dulu ya. Satu-satu aja dari atas ini. Ini klik kanan, properties. Oke, ini kita rubah dulu. Nah, kita mau ngubah ini data surat keterangan sakit menjadi data surat keterangan dirawat. Klik kanan properties. Nah, di title border ini ya. Nah, ini berarti data surat keterangan rawat. Oke. Sip, close. Nah, seperti ini ya. Oke. Ntar di sini berarti kita bikin menunya aja dulu. Jadi nanti menunya itu ini mengarah ke menu surat rawat ini. Oke. Saya lihat contohnya dulu. Kita jalankan dulu ininya. Jadi biar tidak ngoding dari awal, kita lihat aja yang sudah ada contohnya seperti apa. Nah, kita contek scriptnya. Rawat inap, klik kanan. Nah, di sini kan ada laporan dan surat. Coba rincian penggunaan obat seperti apa. Nah, kita kan butuh tadi ini sudah seperti ini, nama pasien, umur, ruangan.
Oke, umur ada, ini oke, alamat. Yang kita butuh itu apa sih tadi itu? Em, DPJP ya. Coba yang ada DPJP-nya itu yang mana kita lihat. Ada nggak sih yang ada DPJP-nya? Oke, kita lihatin lagi di sini ternyata belum ada yang DPJP. Coba ya, cari lagi, cari lagi. Ini apa nih sensorian ranap? Oh, seperti ini memang. Karena saya tidak mau ngoding dari awal sih. Coba ini daftar tilik keselamatan bedah. Oh, surat pengantar pulang. Admin ranap. Oke. Kayaknya coba ini tadi ada surat pengantar pulang ya. Nama. Nah, ini nih. Nanti yang itu surat pengantar pulang aja nih kita bisa masukin. Surat-surat formulir penerimaan pasien. Oh iya, dokternya berarti mending ini aja. Jadi kadang-kadang kan dokternya siapa nih, dokter DPJP-nya. Jadi dokternya dipilih aja nanti. Dokter. Jadi sebenarnya bisa nanti di sini di pomnya. Di pomnya ini kita bikin pom dokter aja nih. Dokter tapi dipilih gitu loh. Ya kan? Nama dokter berarti dokternya aja ya. Dokter gitu ya. Siapa dokternya? Oke. Oke, ini coba rubah dulu. Ini nomor surat ya. Nomor surat aja. Oke. Dokternya siapa di sini ya? Oke, gitu aja. Nanti pakai tanda klik di sininya. Coba lihat lagi ada nggak sih yang sudah ini. Penerimaan pasien di sini. Oke kan, belum ada dokternya kan? Oh, ini yang saya bikin nih. Berarti saya pakai ini aja nih dari sini. Oke, dokternya kita buat seperti itu. Coba kita lihat cek DPJP ya, DPJP. Input pijiran di sini di tag berdasarkan di sini pijiran nya nih, biasanya bisa ngambil dari sini ya. Berarti coba ini berdasarkan nomor rawat, ini nama dokternya ada. Oke, berarti kita nggak usah bikin kolom dokter lagi. Oke, kita nggak usah bikin ini lagi sebenarnya. Kita hilangkan. Oke, bentar ya. Nanti kita hilangkan. Tapi namanya dari situ. Tadi itu berarti coba kita lihat itu nama tabelnya apa. DPJP coba ya. DPJP ranap. Nah, nomor rawat, kode dokter. Oh, dari kode dokternya ya. Oke, bisa lah. Berarti ngambilnya dari situ aja. Nanti dokternya siapa bisa kelihatan dari situ. Oke, sip. Berarti kita ngambil kodenya di pernyataan pulang APS tadi. Oke, sip. Itu berarti buka DRG kamar inap. Nanti kita bikin menunya dulu. DRG kamar inap.
DLG kamar inap. Kita lihat di sini di pop-up menu APS coba. Tadi itu di menu berapakah? Di menu berapakah pop-up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menu ke-7. Ya. Menu ke-7 ya ini nih, surat keterangan rawat inap. Nah. Oke, menu ke-7 pop up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok menu ini coba ini menu surat. Nah ini ya, menu pulang APS. Saya copy aja ininya. Oke, saya copy scriptnya. Terus nah menu cetak surat sakit 1 di sini nih. Oh ini seperti ini ya. Ini seperti ini. Di sini saya nggak mau menghapus ya. Saya nggak mau menghapus ini, saya kasih keterangan aja ya. Surat keterangan rawat. Bentar. Ini saya copy aja. Berarti dibikin di sini MN surat rawat. Oke, ini katasin. Yang ini kita hapus aja coba ya, bermasalah nggak? Oke, dihapus aja yang sebelumnya. Di sini di properties berarti ini surat keterangan rawat inap. Surat keterangan rawat inap. Close. Terus kita copy ininya, scriptnya. Kita masukkan ke surat keterangan rawat inap. Nah kan masih kosong. Oke, nanti ini kebuka apa nih? Harusnya kebuka POM lagi nih. Harusnya. Ini saya berarti bukan dikopikan yang itu. Saat ini harusnya kebuka POM lagi gitu ya. Coba saya cek dulu. Di sini ada yang buka POM lagi enggak? Di sini langsung seperti ini. Assessment. Jadi kita cari contoh yang bisa kebuka POM. Ini langsung surat-surat seperti ini. Oke. Ya. Nah ini aja nih kayak screening gizi lanjut. Nah dia kan kebuka POM lagi. Baca gininya ya. Oke. Jadi kita butuh nomor rawat, terus tanggal ya. Oke. Tanggalnya berarti ini nanti bacanya tanggal sekarang aja nih. Tanggalnya aja mestinya. Oke, coba kita lihat yang asuhan gizi gimana. Dia pakai tanggal nggak? Nah, asuhan gizi aja kayaknya nih. Cocok. Yang asuhan gizi ya. Monitoring juga cocok tapi ada jamnya. Asuhan gizi ini resume. Oke, yang ini aja. Yang asuhan gizi dia ada tanggal langsung nih. Oke.
Berarti kita cek yang asuhan gizi, menu pertama. Asuhan gizi. Nah, ini kopiin aja ininya, skripnya. Copy, kita masuk ke sini. Oke, sip, paste. Sementara seperti ini, kita coba jalankan. Oke, kita login. Sudah muncul belum menunya? Laporan surat keterangan rawat inap. Tetot. Oke. Nah, nanti kita arahin nih. Ini kita arahkan ke surat keterangan yang tadi gitu loh. Oke. Kita lihat dulu skripnya. Oke, sip. Skripnya seperti ini. Kita lihat skrip surat sakit seperti apa. Surat sakit itu adanya di menu registrasi, surat keterangan surat sakit. Oke, kita lihat ya di DLG seperti apa. Tes. Oke, masuk di sini surat sakit. Oh, ini. Oke. Cuma seperti ini. Kalau ini kenapa? Karena ini untuk data pasiennya nih. Oke. Nah, ini berarti kita arahkan. Kalau ini yang di atas ini untuk ngambil data pasiennya. Udah benar sebenarnya. Prepare statementnya. Oke, ini privat void. Oke. Nah, ini RM data asuhan gizi tadi apa? Kita import dulu di atas yang suratnya, import SSS. Import dulu. Import surat. Tadi apa di sini? Nah, surat rawat. Titik koma. Oke, seperti ini. Jadi kita masukin yang surat rawat. Ininya pomnya. Jadi buat ke sini. Berarti di sini surat rawat. Oke, di sini namanya surat rawat pom. Di sini surat rawat. Oke. Sip. Pom is check. Namanya pom ya. Coba kita udah masuk belum? Nah, pom is check. Ini
ini checknya ini sudah ke surat sakit aja lah, saya nggak bikin ini, bikin akses menu akses baru surat rawat gitu. Kenapa? Karena nanti pas saat update ke Hansa yang belum di custom nanti ribet, saya harus nama-namain lagi. Udah yang ada aja lah, pakai akses surat sakit. Sorry, haus. Oke. Pom is check, pom set size, oke, pom set location, pom set nomor RM. Oke, ini sebenarnya diikuti ini aja nih, pom-pomnya. Nah, oke, pakai kata-kata resume ya. Ini oke, resume. Ini ganti resume aja lah. Resume is check, is empty tag. Oke, ini hapus, set size hapus, set location. Oke, set nomor RM. Oke, bentar. Tampil set visible to di set cursor. Oke, nah ini ya. Oke, bentar, saya pause dulu, saya pikirkan dulu. Oke, yang ini saya kopikan. Ini saya kopikan ke sini. Oke, ini bukan form baca resume set nomor RM SDC detektif cari 1 get tag get date, terus DPT cari 2, terus ada lagi di sini, ini tanggal awal, iya timur, iya, tanggal akhir. Nah ini nanti mengarah ke sini nih, ke set nomor RM. Mana set nomor RM? Nah di sini ya, ke set nomor RM tadi itu. Set nomor RM nanti di sini set nomor RM. Ini bentar, public void kan, public void set nomor RM data 1 tanggal 2. Nah di sini yang di surat rawatnya juga di sini berarti saya kopikan aja. Di sini tanggal awal, di sini tanggal akhir, yang di sini berarti date tanggal set date berarti tanggal awal, di sini tanggal akhir. Nah, berarti di sini koma lagi. Date tanggal awal, date tanggal akhir. Oke. Nah, di sini berarti ini harusnya harusnya ini udah benar nih. Oke. Jadi nanti kenapa di sini dibuat seperti ini? Jadi pada saat diklik tadi pasiennya,
ke form ini nomor rawat nama pasien dan sini di sini nanti akan langsung terisi karena memang ini dilemparnya dari sini itu ya, tanggal awal get date, tanggal akhir get date, titik cari bentar, ini salah apanya nih, kayak ini. Kita lihat coba yang di DLG contohnya di DLG cukup apa kan, oh iya lihat data pencari get ke data pencari get data pencari 1 cari 2 get. Oke, nah ini dia mengarah kemana nih, lipat widget tanggal data pencari di sini. Oh, bentar, ini ada widget tanggal nih ternyata ya, tanggal saya salah kayaknya. Dulu. Nomor R ngambil dari situ. Oke, berarti yang di sini tadi itu berarti ini nggak usah pakai ini langsung kita cari 1, kita cari 2 enggak sih kayak gitu. Resume set nomor RM set nomor RM. Nah ini berarti tanggal 2 aja, tanggal awal aja usah. Nanti kita cari ininya di mana, masalahnya di mana juragan. Oke, nah ini kada benar ya, kita seperti itu. Oke. Oh ini hapusnya, else ini. Oke, ini berarti ini copy lagi aja. Oke, saya cek dulu yang asuhan gizi seperti apa. Asuhan gizi. Oh, else nya
kopikan saja di sini ya, dari Biset Kursor. Oke, custom. Ini apa nih? Kok beda? Kami rapiin dulu, ini udah sudah masuk. Ini offline ini gimana? Set nomor RM. Harusnya nggak masalah. Taruh apa? Gastri nomor rawat 2 ya. Oh, bentar. Itu kok ada nomor rawat 2. Ini konsep RM. Oh, nomor rawat. Nih. Gantinya ini nomor rawat biar tag. Karena tadi itu buat rawat gabung, saudara-saudara. Buat rawat gabung, ya pantas. Nah, copy aja semua. Nomor rawat. Yes, kita coba jalankan. Ya, kita coba jalankan kan M2. Mau nggak? Run. Seperti apakah hasilnya? Saudara-saudara, ternyata cuma jadi tukang kopas aja lama bener bikin satu fitur. Oke, kita lihat dulu seperti apakah. Oke, yang ini ya, klik kanan, surat keterangan rawat inap. Oke, masuk, simpan, masuk. Ini masuknya ke surat sakit. Karena kita belum bikin database-nya, tapi lumayan lah. Oke, nanti kita bisa bikin, nah, cetak suratnya di sini. Tetot, ini masih surat sakit. Yang penting bisa lah. Oke, dilanjut. Yang penting ini sudah bisa masuk, sudah bisa buka. Coba yang Rahmat Ari nih. Ini kan yang rawat gabung ya.
Oke, sip. Oke, ini sudah beres yang di sini. Kalau sudah beres, kita tinggal ngotak-ngatik yang di sini di RM surat rawatnya. Oke, pertama kita lihat di sini nih. Oke, ini hapus aja lah dokternya, nanti otomatis asal DPJP-nya di share. Oke. Oke, dari sini kita copy aja tabel surat sakit. Surat sakit. Surat sakit. Dengan surat sakit. Nah, surat sakit nih. Surat sakit strukturnya seperti ini. Nomor surat, nomor rawat, tanggal awal, tanggal akhir, nama sakit. Ini nama sakitnya kita hapus aja. Oke, kita operasi. Di sini dibikin copy tabel ya. Di sini bikin struktur. Nah, ini namanya surat strip rawat. Oke. Surat rawat, lalu kirim. Nah, akan kita lihat di sini di strukturnya ya, surat sakit ini ada hubungan kemana? Ada ke nomor rawat, rek periksa, nomor rawat. Oke, nomor rawat, rek periksa, nomor rawat. Oke, berarti kita lihat yang surat rawat. Surat rawat. Nah, ini. Oke, strukturnya seperti ini. Kita hapus yang nama sakitnya. Kita hapus saja. Karena memang di sini tidak ada keterangan nama sakit, cuma dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini tampilkan hubungannya ada nggak? Nah, berarti kita bikin constraint-nya. Constraint-nya tadi itu berarti kita bikin constraint-nya yang sama ya, tapi beda nama constraint-nya. Berarti di sini surat sehat surat sakit IBFK 1. Surat sakit, surat rawat IBFK 1. IBFK strip 1. Ininya on delete restrict, on update, on delete cascade, on update cascade. On update cascade, di sininya hubungannya ke nomor rawat, di sini ke rek periksa, terus nomor rawat. Oke, lalu simpan. Oke, kita lihat chip seperti ini. Berarti sekarang kita tinggal di source-nya. Dari database sudah beres, kita source-nya. Oke, nah kita lihat dari atas, kita edit satu-satu. Import package surat, import. Oke, ini sudah sama. Nah, ini yang nama sakitnya dihapus saja. Berarti tidak ada satu ya. Nama pasien dari tanggal sampai tanggal. Terus di sini berarti kan kalau dihapus satu, berarti ini jadi 6. Terus yang bawahnya ini yang 6-nya kita hapus. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini yang lama sakit kita hapus. Enak sih kalau tinggal ngapus gini. Oke.
ini apa nih, jika T nomor rawat di press is rawat is patient else pindah epet, kita cari rumah sakit. Terus ini mau pindah kemana nih? Oke, ini bentar, ini bentar, ini hapus nih, hapus. Ini saya lewat dulu, belum ngerti maksudnya apa. Nomor surat, ini pada satu kosong ini kalau misalnya kosong akan muncul nomor surat belum diisi. Pada titik kosong ini pasien, berarti ini ganti surat rawat. Nah ini buat menyimpan ke tabelnya, berarti ini kurangi 1, ini 4. Nomor surat berarti ya oke, ini berarti tinggal di tampil empty tag. Oke, kita lihat bisa nyimpan atau tidak. Wah ini nih, oke bentar dipahami dulu. Oke dilanjut, sementara saya kasih ini ya tadi nomor surat nih, saya mau cari-cari maksudnya apa nih pada pindah-pindah kayak gini. Oke dari sini, oh ini nama sakit ya udah saya kasih nomor surat aja di sini. Yang penting jalan dulu, nanti belakangan ini apa sih maksudnya. Terus ada lagi nggak yang error? Oh ini nih, ini berarti bikin 5. Oke, nama sakit lebih mudah sih sebenarnya, tinggal hapus. Oke, terus ke bawah lagi ada lagi nggak yang bikin error? Guys, sudah makan nomor surat. Oke, di sini masih ada yang error nggak? Ini yang lama sakit ini nih ya, hapus saja ini parameter, hapus aja. Lama sakit mana nih? Oh ini nih, nah, sudah dihapus. Ada lagi enggak? Kita hapus aja. Kita hapus saja juragan. Oke, clean and build. Kayaknya jalan dah. Nanti kita lihat ini bisa masuk ya ke sini, ke nomor surat rawat ini. Oh ini masih error nih, ini hapus. Ada lagi nggak? Nih,
Tiga ini error. Boleh, sok ayo print. Print tampilkan. Oke, kita tampilkan. Kita bisa nyimpen nggak? Kita jalan ternyata saudara. Kita lihat. Kita lihat ininya. Oke. Tes simpan. Gagal menyimpan, ada kesalahan query. Apakah salahnya? Nah, kan ini. Ya udah, ini kalau di sini nih masalah disimpan ini. 1 2 3 4. Nah, ini gara-gara pakai koma, harusnya nggak ada koma nih, saudara-saudara di sini. Jalankan ulang lagi. Simpan. Masuk ya? Masuk. Buktinya dari mana? Dari sini tuh. Nomor surat, nomor rawat. Oke. Sudah masuk. Struktur jelajah, yang penting sudah masuk. Berarti skripnya udah bener. Oke. Kita lanjut ngeditnya. Nah, saat sudah masuk tadi harusnya akan ditampilkan di sini. Berarti ini skripnya adalah skrip tampil. Oke ya. Kita lihat skrip tampilnya. Nah, ini skrip tampil. Ini tinggal sebenarnya kita cari di sini nih. Yang surat sakit ini kita refresh aja jadi surat rawat. Refresh ya, surat sakit jadi surat rawat. Oke, surat strip merawat. Itu nggak ada sih. Kok nggak kelihatan? Coba ya. Refresh. Oke, muncul. Kita refresh all. Nah, oke. Kita lihat menu tampilnya. Oke. Select surat rawat pasien. Nah, surat rawat lama sakit. Nah, ini kan nggak ada, dihapus saja. Oke. Di sini lama sakit, surat lama sakit. Hapus aja. Oke. Nah, ini kan di sini untuk ke ini tab modenya masukinnya ya. Ini hapus aja nih. Kan tadi satu dihapus, yang ketujuhnya. Oke. Sip. Nah, kalau empty tag apa nih empty tag? Nah, empty tag ini skrip yang dijalankan setelah tampil tadi. Berarti di sini ini surat keterangan sakit, saya bikin SKR aja, surat keterangan rawat. Tanggal awal, tanggal akhir. Silakan dipahami aja ya di sininya. Oke. Kita lihat. Coba kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi. Coba yang rawat inapnya tadi surat
Surat keterangan rawat. Coba ya, hapus, bisa ngapus. Oke, coba lagi. Surat keterangan rawat inap. Oke, misalnya sampai tanggal 10. Nah, udah SKR kan? Simpan. Oke, beres. Nah, sekarang kita get data nih. Ini diklik, harus bisa rubah. Oh, sudah beres get data. Ntar yang get data ya. Oke, sudah beres. Sip. Nah, yang israwat ini apa nih? Israwat is pasien, set nomor RM, is pasien, CKM. Oke, is pom. Oke, is cek. Oke, sip. Nah, sekarang di sini kan ada menu cetak surat sakit. Oke, kita mau bikin ini aja, cetak surat keterangan rawat. Oke, itu ada di mana? Menunya itu ada di desain, terus order komponen, CP pop menu. Nah, ini yang lainnya hapus aja. Saya bikin namanya MN cetak surat rawat. Oke, properties di sini cetak surat rawat. Oke, close. Oke, kita lihat. Kita lihat. Ya, tinggal satu. Dia masih mengarah ke surat keterangan sakit. Oke, tapi kita tetap itu kan tadi surat keterangan sakit, template-nya kita pakai surat keterangan sakit aja. Oke, tinggal nanti dirubah-rubah ininya aja. Tuh, lebih ini udah ukurannya memang sudah dibuat ukuran A5 ya. Jadi F4 atau A4 dibagi 2. Sudah seperti ini. Oke, kita lihat source-nya. Dia mengarah kemana sih? Nah, oke. Kita tinggal tambahin dokternya sih nanti. Oke, gampang. Kalau diagnosa juga nanti bisa ada diagnosa juga nih. Oke, ini berarti surat sakit 5 ya. Coba RPT surat sakit 5 bukanya. RPT surat sakit 5. RPT surat sakit 5 Juragan. RPT surat sakit 5.
RPT surat sakit 5. Surat sakit 5. Oke, yang JRSML. Oke, saya save as aja jadi RPT surat sehat. Surat rawat. Nah, oke. Oke, ini tinggal diedit saja bentuknya jadi seperti ini. Berarti ini surat keterangan dirawat. Surat keterangan dirawat. Oke. Lalu yang bertanda tangan di bawah ini yang bertanda tangan di bawah ini tangan di bawah ini dokter di bawah ini. Oke. Oke. Saya bikin bentuknya dulu aja ya supaya cepat. Ini saya pause aja. Ini kalau seperti ini bentuknya berarti nanti memang nanti parameter sama filenya itu disatukan aja dalam satu baris gitu. Supaya nanti saling menyesuaikan itu ya, soalnya lebih gampang jadinya nanti. Berarti nanti di sini saya buat ini, saya buat ke bawahin aja nih sebelah sini. Oke. Misalnya nama pasien ya di sini aja nih. Jadi nanti ini bentuknya bisa gede nih. Nah, biasanya kalau ada fil-fil kayak gini nanti ini di plus. Yang ininya ini kan kata-katanya tadi tuh menyatakan bahwa yang bernama gitu ya. Berarti menyatakan, nah gitu. Menyatakan bahwa yang bernama, kasih spasi. Oke. Oke. Yang bertanda tangan di bawah ini yang bertanda tangan di bawah ini, yang bertanda tangan di bawah ini, berarti nanti ini ada ada plus lagi, berarti ini nanti dokter di sini nih. Coba parameter aja, parameter misalkan rumah sakit ya, tambahin nomor rumah sakit aja. Nanti parameter ini di bawah ini. Oke, nomor rumah sakit plus ini kasih spasi aja. Bawah ini yang bertanda di bawah ini dokter pada, berarti ini plus lagi, tekan spasi ya.
dokter pada, ini harusnya dokter nanti nih. Saya bikin parameter dokter aja gitu ya. Dokter pada spasi plus rumah sakit pada rumah sakit menyatakan bahwa yang bernama benar-benar, ini plus lagi benar-benar dirawat di rumah sakit, benar-benar dirawat di, nah ini spasi kasih plus berarti nama rumah sakit ya. Plus nama di mana dirawat di semasa tanggal nah ini berarti kalau tanggal itu nanti coba ya, tanggal ini berarti tanggal awal, tanggal akhir, ini tanggal, berarti parameter kalau tanggal. Oke, copy aja ini parameternya dari tanggal awal, dari tanggal sampai dengan plus lagi sampai dengan oke, ini di plus berarti tanggal akhir. Oke, lalu di finish. Nah ini gedein begini aja. Oke, yang belum kita buat itu parameter dokter. Kita bikin parameter dokter. Oke, seperti itu sih ya. Ini hapus dulu aja. Oke, saya hapus aja nama pasien. Oke, ini tinggal kayak kita bikin parameter aja di sini. Parameter dokter. Oke. Oke, ke tanggal registrasi. Tanggal akhir harusnya.
terakhir ini, jadi printkan. Nah, atau di sini langsung aja nih. Saya mah lebih senang di sini sebenarnya nambahinnya. Di sini berarti pakai koma, spasi plus. Nah, finish. Oke, seperti itu. Nah, ini gedein aja nih, gedein sampai ini. Jadi ini menyesuaikan. Oke, project build project. Oke, ini tutup dulu RPT surat rawatnya. Di sini adanya tuh di sini RPT surat rawat. Nah, oke. Kita kopikan dulu ke source-nya. Saya mau coba jalan atau tidak. Tes. Oh, jalannya. Reportnya mana reportnya? Paste. Oke. Kita cek. Oh, parameternya ya, kita bikin parameter dulu aja. Nah, di sini pada saat diklik itu kan ada nomor rawat nih. Oke, kita bikin parameter paramput dokter. Nah, ini kita kasih ini ya, paramput dokter. Terus di sini T nomor RW nih. Oke, kita ini berarti SQL cari isi kalau nggak salah tuh. Oke ya, di sini pakai biasanya ada SQL. Nah, seperti ini nih, SQL cari isi. SQL cari isi. Lupa query-nya. Oke, saya sudah ketemu caranya. Ternyata ini ada contekannya di bawah. Jadi di sini paramput dokter SQL cari isi, kita bikin query aja sehingga menghasilkan dokter yang dimaksud. Berarti select nama dokter, from dokter, inner join DPJP Ranap, from dokter, inner join DPJP Ranap. Jadi tabel dokter sama tabel DPJP Ranap di inner join. Nah, ini berarti hapus dulu. On DPJP Ranap kode dokter sama dokter kode dokter, where DPJP Ranap nomor rawat dan nomor RW get text. Nah, oke, kita lihat. Berarti nanti pasien yang tadi itu kita tentukan dulu dokter DPJP-nya siapa. Itu ya. Kita lihat. Nah, tadi surat keterangan sakit, surat keterangan rawat inap. Nah, yang Nurvita Anggraini ini kita set aja dulu dokter DPJP-nya siapa. Input dokter pijiran, dokter Abi ini ya, sudah ya. Kita coba cek surat. Nah, kita cetak dokter Abi bukan. Oke. Ya, sudah dokter Abi. Nah, ini ya, berarti sekarang kita tinggal merapikan ininya dulu nih. Oke, saya buka dulu Jaspernya.
Oke, soalnya tinggal dirapikan aja jaspernya nih, berarti kurang-kurang spasi aja. RPT surat rawat tadi saya udah masukkan ke ininya, ke sausnya. Oke, ini gedein aja nama dokternya. Kita taruh tengah-tengah aja ya. Kita taruh tengah-tengah. Oke, ini hurufnya kita gedein 12 aja. Ini bikin 12 juga. Oke, nah ini bikin 12 juga nih. Oke, project. Kita lihat yang tidak ada spasinya di mana nih? Yang bertanda habis SPOG-nya ini nih, habis SPOG-nya kita ternyata tidak ada spasi habis nama dokternya. Dokter. Oke. Oke. Terus mana lagi? Menyatakan. Oke, menyatakan itu pakai spasi. Oke, menyatakan bahwa yang bernama benar-benar dirawat di rumah sakit. Oke, habis di rumah sakit itu habis dirawat di rumah sakit, di rumah benar-benar dirawat di rumah sakit. Tanggalnya ya, tanggal ini pasti spasi tanggalnya. Oh, oke. Sampai nah ini spasi lagi. Finish project, will project. Coba kita cetak lagi. Oke. Oh, masih nempel. Kok masih nempel? Ini kok masih nempel seperti ini? Coba ya. Oh ini nih plus-plusnya ini lah. Plusnya ini saya jarangkan aja coba. Nah udah bisa ya. Oke. Kok kayak kurang gimana gitu ya. Oke, ini meletak kiri atau nah, oke. Misalnya di sini, oh spasinya ya. Berarti kalau seperti itu nanti kita bisa pisah-pisah aja, sekarang diatur-atur aja. Berarti ini kan ada beberapa parameter. Bentar, coba ya bentar. Berarti kita bikinnya per ini aja, dokter yang bertanya bang ini dokter siapa, dokter pada gitu. Berapa nih? 11 ini 11. Oke, kita 12 ini dulu aja. Supaya kelihatannya rapih coy.
Hmm, kalau rapi kan enak dilihatnya. Yang bertanda tangan di bawah ini. Oke, ini kok ada apa sih ini? Kok seperti ada stripnya ya? Alah, saya ngambil di sini aja. Static tag. Static tagnya dibikin 12, dibikin Tahoma. Yang bertanda tangan di bawah ini. Oke, ke bawah ini aja biar lebih rapi. Nah di sini berarti langsung masukin dokternya. Dokter pada gitu kan. Berarti di sini parameternya apa tadi? Dokter. Oke, ini panjangin. Jadi Tahoma 12. Nah, oke, tinggal dirapi-rapi aja sih sebenarnya. Oke, turunin lagi. Berarti dokter pada. Nah ya, berarti parameternya parameter nomor rumah sakit di sini nih, 6 RS. Ini ganti parameter aja, nama RS. Cancel nama RS, ini copy nih. Nah, nama RS menyatakan bahwa yang bernama sekarang ada rapi nih, menyatakan bahwa yang bernama oke, bernama siapa? Nama pasien. Nama pasien itu di mana? Di field kayaknya. Tahoma 12. Nama pasien benar-benar dirawat di turunin lagi coy, tapi nanti lebih rapi nih. Benar-benar dirawati. Nah ini nama rumah sakit, copy lagi.
dari tanggal sampai dengan tanggal. Nah, ini di tanggal sampai dengan turun ke bawah aja. Sampai tanggal sampai dengan tanggal akhirnya. Copy aja nih lah. Kayaknya keren dah nih. Ini lebih rapi. Tanggal akhir. Oke, kita project, build project. Kau tahu mah nggak mau. Tahu mah. Oh, sabaris.
Oke, sudah diedit, saya buat seperti ini. Oke, saat di print akan muncul seperti ini. Oke, ya. Di sini kok masih ada koma nih. Kok ada koma ya? Oh, ini gedein aja. Oke, gedein aja, gelarnya nggak muncul tadi ya. Coba kita cetak. Ya sudah, nanti tinggal dirapi-rapi aja lah. Oke. Oke, ini tanggalnya. Tanggal memang saya buat nempel aja lah ke sebelah sini. Nah. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.